Saya bukanlah suatu pakar sejarah, tetapi saya dipercayakan. Jadi saya menghargai kepercayaan ini dan saya mau melakukan apa yang saya mau sampaikan hari ini adalah bagi saya sudah yang terbaik walaupun mungkin tidak sempurna adanya. Oleh itu saya sangat terkilan apabila saya sangat kesal dalam hati saya apabila saya mendengar bahwa disebut Kampung Sunduron tidak wujud. Itu sebabnya saya sampaikan sejarah ini, sebab juga supaya Anda saudara sekalian tahu bahwa Sunduron sebenarnya wujud. Nah, tak cinta karena tak kenal. Jadi saya mau perkenalkan Kampung Sunduron. Sejarah Kampung Sunduron tidak dapat dipisahkan daripada sejarah Kampung Tawayari. Adapun orang-orang penduduk Kampung Sunduron adalah berasal daripada Kampung Tawayari, Ulus Segama. Sebab itu Sunduron dan Tawayari terpisah tiada. Untuk mengetahui asal-usul Kampung Sunduron, maka saudara perlu mengetahui yaitu sejarah kampung asal mereka, yaitu Kampung Tawayari. Maka haruslah mengetahui dahulu kampung asal ini, sebab itu saya petik dan sunting juga sejarah daripada Kampung Tawayari. Jadi sebelum kita lebih lanjut kepada asal-usul apa sebabnya Sunduron ini disebut Kampung Sunduron, saya mau sampaikan sedikit dari sejarah kampung asalnya, yaitu Kampung Tawayari. Latar belakang Kampung Tawayari. Kampung Tawayari wujud lebih 200 tahun yang lalu. Nama Tawayari diambil dari nama seorang perempuan. Nama perempuan itu tersebut ialah Sitawai. Adapun Sitawai adalah seorang perempuan yang sangat disegani dan dihormati karena kebulehannya dan juga di dalam hikmat berkata-kata dan juga di dalam segi kemampuan-kemampuannya yang di luar jangka. Sebab itu Sitawai sangat dihormati meskipun dia seorang perempuan. Oleh itu, meskipun Sitawai sudah meninggal, namun namanya seperti harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Demikianlah Sitawai. Dia sudah mati tetapi namanya masih disebut-sebut orang. Menjadi suatu perbualan. Bukan karena kecantikan. Tetapi meskipun mungkin cantik. Tetapi bukan itu yang menjadi perbualan lebih hangat. Tetapi yang menjadi perbualan bagi semua orang khususnya penduduk kampung Kampung Tawayari ialah karena daripada sikapnya, kebulehannya, kelebihannya, dan dalam segi hikmat berkata-katanya. Sitawai disebut pada waktu dia meninggal, orang Tawayari sebut Sitawai Siri. Sitawai Siri maksudnya ialah dalam bahasa dusun Segamo, ialah mendiang tawai. Sitawai Siri artinya mendiang tawai. Lama-kelamaan sebagai penghormatan, maka nama kampung ini, Kampung Tawayari, disebut Tawayari. Karena si Tawai Siri, mendiang tawai. Suku majoritis di Kampung Tawayari ialah dusun Sungai Segamo. Kebudayaan ialah pertama musik. Musik ialah tradisi gabasal, karuk, gabang, dan bungkau. Yang kedua, peralatan musik. Gabasal menggunakan gong, kulintangan, dan bebandil. Tapi tadi macam sumbang-sumbang bebandilnya saya dengar. Biarlah harimau mati meninggalkan belang, manusia tinggalkanlah tradisi yang betul. Gabasal menggunakan gong, kulintangan, dan bebandil. Karuk menggunakan bambu kecil. Gabang peralatannya diperbuat dari kayu. Bungkau dibuat dari kayu polon.
Kalau disebut gabang ialah sebagai seperti kulintangan tapi dibuat dari kayu. Sementara dia dipukul, dua kekasih akan berpasangan. Satu yang pukul kulintangan dari kayu itu, satu pula dia berpantun. Tapi sayangnya hilang, patah tumbuh, hilang berganti. Patah budaya sudah hilang. Itu musiknya. Tariannya pula. Orang dusun Sagamo, tariannya ialah mengalai dan gabiluk. Ada dua sebutan mengalai dan gabiluk, tapi ada perbedaan yang sebenar. Mengalai dia lebih halus. Kelihatan dari tangan dan kakinya lebih halus. Tetapi gabiluk lebih kepada melompat. Sebab gabiluk ini mungkin dipengaruhi orang dusun Sungai Sagamo, selalu mereka sebelum ada modern sekarang, mereka berubat dengan gadiin namanya. Jadi selalu gabiluk itu diadakan. Jadi jangan hilang dari pengertian. Mengalai dan gabiluk tidak sama. Mengalai adalah halus, tetapi gabiluk lebih kepada banyak lompatannya. Sementara pula makanan tradisi dusun Sungai Sagamo. Pertama, nasi kampung. Kami tidak makan nasi dari kedai. Kami menanam padi dan kami menumbuk dan kami akan makan dengan padi dari hasil padi. Yang kedua ialah kui, disebut bang-bang atau penjaram. Dan yang ketiga ialah tinambak. Itu adalah jeruk, bosau. Dusun kiki bosau. Yang keempat ialah sindul atau sindul adalah bubur, dan yang kelima adalah sinarak dan sinaku. Sinaku ini juga bagi suku Murut juga ada sinaku, tapi sini juga ada sinaku. Itu dibuat daripada ubi kayu. Dan makanan ini adalah tradisi dan harus ada di setiap majelis perayaan yang diadakan, menyambut tetamu ataupun perkawinan ataupun sebagainya lah, mesti ada makanan ini diadakan. Minuman tradisi dusun Sungai Sagamo ialah tapai dan madu hutan. Tapai dan madu hutan. Itu sebabnya saya di Kuamut mereka hidangkan aku dengan tapai. Tapi saya minta maaf, 1000 maaf. Saya tidak boleh minum. Jadi mereka kata, oh iyalah kalau gitu kami pun minta maaf. Jadi saya minum kopi, mereka minum tapai. Okay. Dulu minuman ini wajib. Bukan saja tetamu tetapi kami sendiri harus minum tapai pagi, petang. Itulah kopi kami. Itu lihing disebut itu sudah populer. Tapi sekarang minumannya lain sehingga memabukkan dan membawa kepada banyak perkara. Mungkin itu sebabnya budaya ini hilang. Jadi dulu minuman ini wajib, tetapi sekarang tidaklah keharusan. Bukanlah keharusan, sebab situasi dan keadaan yang telah memaksa untuk menjadi berubah. Pemimpin dusun Sagamo khususnya ialah Kampung Tawayari yang asalnya Kampung Sunduron. Pemimpin, di sini saya bahagi kepada dua period. Period yang pertama pemimpin tidak rasmi saya sebut, yaitu pemimpin suku sebelum Sabah merdeka. Sebelum Sabah merdeka, ialah sebelum ada pemerintah secara rasmi, ada pemimpin yang memimpin. Tetapi walaupun dia bukan pemimpin rasmi, pemimpin kampung ini dipimpin oleh setiap pribadi yang dipandang layak. Mungkin dari pengaruhnya, mungkin keturunannya atau sebagainya. Jadi dia dipandang layak untuk menjadi pemimpin di suku kaum dusun Sagamo, khususnya Kampung Tawayari, asal Kampung Sunduron. Oleh itu,
Kampung ini dipimpin oleh seorang yang bergelar Memangku, yang memimpin Kampung Tawayari. Di antara pemimpin yang bergelar Memangku, selain daripada keturunan yang dekat dengan si Tawai, ialah dipimpin oleh seorang laki-laki sudah, kemudian yaitu Mangku Aki Tolos. Kemudian gelaran itu diturunkan kepada anaknya, kepada Mangku Aki Dibur, dan seterusnya gelar itu secara tidak resmi turun-temurun. Tetapi kemudian pemimpin tidak rasmi ini atau pemimpin suku ini ialah mereka bertanggung jawab menjaga adat dan keamanan serta kerukunan Kampung Tawayari, Dusun Segamo, khususnya khasnya, umumnya dan khususnya yaitu Kampung Tawayari. Pemimpin secara rasmi ini Sabak sudah merdeka. Sesudah ada pemerintah, dikenali sebagai pemimpin yang termasuk Tawayari dan beberapa kampung sampai ke Kampung Pendising, ialah dipimpin oleh Kiki Panglima Bengalun 1968-1972. Kemudian Jikiki pada waktu itu, Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung waktu itu ialah Jikiki Urani Lunggui 1970-1975. Kemudian di ketua kampung seterusnya ialah Kiki Aslang 1976-1981. Kemudian Kiki Panglima Kuning Bengalun 1982. Saya lupa tahun akhirnya. Bayangkan saja saya umur 56 tahun sekarang. Mereka ini bila. Oke, tapi saya syukur hikmat Tuhan sehingga saya dapat menyunting sejarah ini. Kiki kemudian ketua kampung kemudian ialah Kiki Saidar dari Pendising dan dia memimpin sampai ke Tawayari. Dan kemudian Kiki Itin Sirob 1998, Saidar 1995. Kiki Itin Sirob 1998. Kiki Mangku Pengamin 2000. Maaf, 2014 yang saya ingat. Ini saya coba lupakan, tetapi saya tidak boleh lupakan. Saya sebenarnya tidak terlibat politik ataupun tidak mau menjawat ketua kampung atau kegelaran Memangku ini. Selagi abangku masih hidup, saya sangat percaya. Maaf sekali lagi. Kiki Pengamin yang itu saya masih ingat, dan kemudian 2018-2019 ialah Kiki Rabika Basop, dan kemudian ketua kampung sekarang. Dan seterusnya pertambahan kampung di dalam Kampung Tawayari. Adapun sekolah rendah didirikan di Kampung Tawayari untuk seluruh kampung Ulus Segama. Dan untuk itu maka dia disebut SRJK Tawayari. Suatu hari karena JKKK Perancis baru, dia menjadi JKKK pada waktu itu, dipikirkan bahwa lebih tepat sekolah itu kalau didirikan lagi untuk ingat yang mendirikan sekolah itu adalah JKKK, sekarang JPKK. Dulu JKKK. Kemudian mereka kerajaan pindahkan sekolah itu di Lituk Pandai. Bukan, Lituk Tampu, Kampung Lituk Tampu. Walau bagaimanapun nama sekolah itu tetap Tawayari. Jadi kami masih menyebut nenek kami yaitu si Tawai. Nama penuh sekolah rendah itu ialah Sekolah Rendah Kebangsaan Tawayari. Itu mungkin juga kesannya nama kampung itu meluas sehingga beberapa kampung di Ulus Segama ini menjadi kampung di dalam
komponen di dalam Kampung Tawayari. Kampung Tawayari terdiri dari 6 buah setelah sekolah itu dipindahkan. Jadi menjadi 6 buah kampung. Kampung yang pertama masih disebut Tawayari dan didiami oleh kebanyakan suku kaum Dusun Segamo. Lituk Tampu, Dusun Sumpan dan Dusun Segamo. Lituk Pandai, Dusun Segamo dan Dusun Sumpan. Pendising, Dusun Segamo dan sedikit dari Sumpan. Dan Kidan-Kidan, Dusun Segamo. Dan Mawai bercampur sudah. Tapi sekarang saya dipahamkan bahwa ada lagi Kampung Tanjung Batu di dalam kawasan saya, Tawayari. Tanjung Batu itu belum lagi terdaftar, tetapi dia masih dikenal Lituk Ban. Tapi berarti di dalam Kampung Tawayari ada 7 buah kampung. Kepercayaan orang Dusun Segamo sebelum menjadi orang Kristen. Setakat pengetahuan saja. Dusun Segamo percaya bahwa ada Tuhan. Sebelum ada agama, Dusun Segamo sudah percaya ada Tuhan. Nama Allah itu, nama Tuhan itu ialah nama Al. Kalau dia nama Al, Tuhan menyertai nagbayak-bayak, atau nama Al mengintudung. Jadi nama lebih besarnya adalah nama Al. Orang kita percaya bahwa dialah pencipta dunia ini dan segala isinya. Nama Al juga diakui ataupun dipercaya bahwa dia adalah hakim. Ini orang Dusun Segamo percaya dia juga akan jadi hakim. Pada waktu manusia akan mati, nanti Allah, nama Al itu akan menentukan tempatnya di Irat. Irat itu artinya surga. Kita juga orang Dusun Sungai Segamo percaya bahwa Aki Salik Kumut adalah penyelamat kepada orang Dusun Segamo pada zaman dahulu dari bencana penyakit besar, yaitu pangkot. Pangkot ini dia makan kulit manusia hidup-hidup. Sebab itu Aki Salik Kumut dia datang dan menyelamatkan Dusun Segamo. Dia menyelamatkan dari penyakit besar dan dari penyakit berjangkit. Dusun Segamo mungkin kalau masih lagi si Salik Kumut ada sekarang, mungkin COVID ini pun tidak ada bagi Dusun Segamo tahu. Sebab percayakan Salik Kumut. Oke. Orang Dusun Segamo percaya bahwa Aki Salik Kumut tidak mengalami kematian. Sebaliknya kembali ke tempat asal, yaitu ia menuju ke matahari terbenam. Orang-orang Dusun Segamo percaya bahwa Aki Salik Kumut tidak mati dan Salik Kumut suka menolong orang serta tidak mau berperang meskipun ia sebenarnya ada kemampuan. Kepercayaan tentang Aki Salik Kumut ini juga adalah kepercayaan orang-orang yang ada di Kuamut. Mereka juga percaya. Apa sebab? Sebab tandanya waktu Salik Kumut dia pergi menganjing, payau mas itu lari dan sehingga sampai ke Gua Madai dan dia mati dia lompat di tangkuson masuk, artinya lompatan anjing di Ulus Segama, dan dia mati di Sungai Imbok, Kuamut. Saya ada melawat tapi saya tidak dibenarkan pergi di bukitnya. Sebab itu yang gunung yang dapat dilihat dari atas ada mas. Pekerja riasan Sabak tahu itu. Ada mas kelihatan di atas. Tetapi bila turun tidak ada. Itulah tempat kuburan anaknya yang mati dimakan oleh ikan tapah. Bukti-bukti bahwa Salik Kumut itu ada wujud di Sungai Imbok sebelah ulu lagi. Dia ada di tasak kayu belian. Dia punya hujung di tasak, dia punya akar di atas. Itu tempat pancingnya memancing. Pikir buaya, rupanya ikan tapa yang makan anaknya. Jadi itu buktinya. Dan di sini ada juga bukti bahwa ada bekas anjing dan
Payau di Ulu Segama. Jadi ini juga menghubungkan orang dusun Segamo dengan dusun di sebelah Kinabatangan. Cerita ini. Oke, jadi inilah kepercayaannya bahwa sebelum menjadi orang beragama, sebenarnya orang dusun Segamo sudah percaya ada Tuhan, cuma tidak jelas. Dan mereka masih percaya penyelamatnya adalah Salik Kumut. Karena tidak mengalami kematian, dia menuju ke matahari terbenam. Pada tahun 1974, JKKK Urani bin Lunggoy memimpin rombongannya yang terdiri dari orang-orang kampung Tawayari. Berangkat ke tempat baru untuk membuka tanah atau kebun baru. Dan setelah mereka menduduki tanah di Sunduran ini, sebelum disebut Sunduran, tanah baru tersebut, maka mereka namakan tempat itu Kampung Tawayari 2. Tawayari 2. Orang Sunduran, hai, betulkah? Jangan betul kalau salah. Oke, disebut Kampung Tawayari 2 sebab mereka berasal dari Kampung Tawayari. Kemudian pada tahun 1977, Kampung Tawayari 2 diubah nama kepada Kampung Sunduron. Sunduron bermaksud dimajukan. Maksudnya dimajukan dari Kampung Tawayari ke kampung ini. Jadi Sunduron maksudnya dimajukan. Adapun nama kampung ini adalah hasil buah pikiran dari JKKK Urani bin Lunggoy dan Insi Tutik bin Garuda, pemimpin kemajuan rakyat Lahadatu pada ketika itu. Walaupun kampung Sunduran terpisah daripada kampung Tawayari, namun persamaan budaya, bahasa, dan juga kebudayaan dan sebagainya tetap sama. Tawayari dan Sunduran terpisah tiada. Ya, nama saya Baginda Sunui bin Rumukai. Saya ketua kampung di Upak. Ketua kampung di Upak, dan saya yang di Partua Persatuan di Sumpan, Segama. Di Segama ini tidak ada suku lain dari mula, memang inilah Sumpan ini. Yang ada yang lain-lain suku datang sini, jurang menjarahi daripada lain-lain daerah. Seperti sungai yang sekarang ada di Segama ini, yang juga kami sekarang gunakan bahasa diorang itu bercampur. Oleh karena dulu juga menjarahi di sini. Jadi bila sudah datang sini kawin campur. Jadi oleh karena saya ambil kesempatan ini mengasih tahu kenapa minoriti ini orang dusun Cumpan. Why the dusun Cumpan is a minority? Sebab dulu banyak bencana-bencana yang dialami oleh suku kami di Segama ini. Pertama kali bencana dia, sebab saya cerita dulu pasal kami sikit kan, apa sebab kami sikit. Pada dulu kami diserang oleh jenis etnik dipanggil dulu tinggalan. Dialami oleh penduduk dusun Cumpan Segama ini satu penyakit kami panggil menganit kayu. Menganit kayu ini tidak ada obat. Bila kena penyakit ini memang tetap mati dia. Pada masa itu 1 hari sampai 10 orang mati. Itulah dikubur kalau kita belum sampai di Gua Batu Balos. Saya pernah pergi tahun 50-an itu keranda-keranda sudah sampai ke atapnya. Kiri kanan, kau jalan tengah-tengah, kiri kanan. Macam kami bilang di susun koi api, itu musim. Maka disitulah suku kami ini minoriti betul-betul. Jadi datanglah pula ini saudara daripada Kinabatangan menjarahi di sini. Jadi kawin dia ikut cara budaya kami hidup tanam padi apa semua. Jadi maka suku ini sudah bercampur menjadi sekarang ada banyak. Jadi pada masa itu bahasa dipakai bahasa kami pun sudah mulai kena talan oleh bahasa sungai. Itu kami sekarang pakai ini boleh kata 80% bahasa Kuamut. Tapadung. Itulah ketiga kali bencana yang mengancam orang kami. Ini Masuli, kampung besar. Masuli ini kampung besar. Gitu. Tapi tiba-tiba tidak disadari orang kampung. Datang 3 jenis binatang buas. Di darat dipanggil tanuk, dia besar macam gajah. Di sungai, itu satu kami panggil luoi. Kalau jam lintang sungai Segama, ekornya sampai sebelah, kepala sampai sungai. Jadi di atas itu burung Garuda. Kami bilang, korok seburau di atas.
Jadi bila orang kampung melimpas mau cari apa-apa makan, kalau itu luai dia tenggelam, itu kalau sebelum nampak dia sambar. Tapi kalau ini timbul, ini dia makan. Kalau ikut di darat, itu tanuk, dia tidur berbulan. Kalau dia tidur, orang boleh tahu. Dia punya kerokan tu jauh kau tidak dengar. Baru dia tidur, orang boleh limpas cari memburu binatang. Tapi kalau dia bangun, berbulan-bulan tidak pandai tidur. Dia tidak pakai apa, dia isap saja. Dia pakai isap. Pada masa dia. Binatang kah, manusia kah. Tuh, pada masa itu. Jadi mungkin Tuhan juga kasihanlah. Sebab kami sudah sikit. Kami punya suku sudah sikit pada masa itu. Sudah 3 kali dilanda bencana. Kenapa satu ketika? Itu sebab ada satu jenis burung. Dia tahu kalau kamu ada bahasa itu. Tangkitut. Burung itu, begini ke badannya kecil. Tapi suara dia besar. Selalu di hutan-hutan rimba. Kalau kamu ada, kadang-kadang pagi dia bunyi. Tangkitut, tangkitut, tangkitut. Ada? Itu. Kami tidak boleh bunuh itu burung. Kami panggil dia Nini itu. Karena dialah menyelamatkan kami. Pada satu ketika, dia datang pergi itu burung Garuda dia atas batu ada. Kalau kamu pergi nanti nampak itu pecahan batu. Dan kita pergi sana, terbang pergi atas batu itu tempat si burung Garuda. Si kolok itu. Dia pergi di bulu batang. Kenapa kau kacau saya? Oh tidak, saya datang ini suruh kau lari dari sini. Karena kau tidak bagus. Kau makan manusia, kau makan binatang. Kau tidak bagus. Kau punya kecil ini mau lawan saya kah? Mau. Sebab kau salah. Jadi apa burung Garuda dia jawab? Dia bilang begini, kau ada ilmu kah? Saya tidak ada ilmu. Kalau kau ada 7 hari kau datang. Pasal kau burung Garuda dia mau pasang ilmunya. Pada hari ke-7 pagi, selama 7 hari itu kan, ini burung tangkitut dia terbang cari ini burung-burung yang besar-besar suara. Hornbill tu, sama ada lagi banyak lagi jenis. Banyak jenis dikumpulnya baru meeting. Dia bilang pada hari begini, kamu duluan terbang, kamu ingat di sekeliling burung Garuda itu. Di atas batu itu. Jadi pada hari ke-7, pagi-pagi sudah terbang tu burung. Tidak disadari oleh burung Garuda itu. Kolok seburau itu. Sudah jaga itu semua, sudah burung sudah ingat. Dia datang. Hinggap di bulu mata. Kau betul-betul berani ya? Ya memang berani. Saya memang betul-betul. Sebab kau salah. Kau makan binatang, kau makan manusia. Mesti kau lari dari sini. Jadi mungkin Tuhan juga, kenapa bodohnya itu burung Garuda? Kalau kau betul berani, kau bunyi, boleh lawan saya punya suara kau. Nah burung Garuda punya suara besar. Tangkit itu mana? Tapi dia sudah atur keliling itu burung Garuda yang burung yang suara besar. Baru dia okey lah kalau kau suruh saya boleh. Tangkitut, tangkitut, tangkitut. Baru berbunyi loh. Aduh, bilang kata burung Garuda, aku tak boleh lawan kau lah. Tidak apalah, saya kalah. Dia bangun, terbang, pergi mentari terbit. Ini, di mana kakinya itu, itulah ada sana batu. Nampak itu satu hari, kita nampak tu. Ada tu, ada jatuh di sungai. Jatuh di sungai itu pecahan batu, karena ampak itu kepala luai. Yang kami bilang luai itu yang panjangnya itu, melintang sigama. Luai pun mati. Jadi bila dengar itu bunyi begitu batu, itu yang di darat pun, itu tanuk. Yang besar macam gajah, lari tidak tahu ke mana. Jadi bila ini binatang sudah tidak, barulah aman orang-orang segama ini. Sedang sering makan. Tetapi pada masa itu pula, 6 bulan Sungai Sigama, orang kampung tidak boleh minum itu air. Karena itu, apa nama? Luai yang di sungai itu, buruk. Terpaksa orang kampung ambil air pakai bambu. Dulu pakai bambu, pakai bilang sesagom. Tempat ambil air, itulah. 6 bulan, baru air Sigama boleh diminum. Daripada terpadung, ini memang tak boleh diminum. Bau busuk itu, luai itu yang mati. Nah barulah aman orang kampung, cari hidup pun senang. Kemudian datanglah pula ini orang kita bertangan. Datang, ada sana Pulau Batu di Ulu, kami bilang Tunun. Pulau Batu, dia daripada Kedatangan ada sana nama Tidog. Nama Tidog dia ikut darat, pergi itu yang kami bilang Tunun di Ulu Sigama. Sebelah atas bul di bawah. Sebelah atas lagi dari bol. Dia di sana ada kampung besar juga. Orang kampung sana banyak juga orang kampung sana. Bikin perahu. Habis itu sudah pergi pejabat Anyut, pergi orang sini. Inilah kampung ini. Inilah kampung daripada Upak, Mansuli, Tawayari, itu Belacon. Jadi dia orang pergi sini sehingga ikutlah cara hidup sini, bertanam apa, ikut sampai kawin campur, ujung-ujung pembiakan terjadi. Nah, orang kami sudah sikit pada masa itu. Jadi itu bahasa. Terpakai bahasa diorang. Ini sungai punya bahasa. Wamut ni. Itulah. 80% sekarang saya cakap.
Ini saya tidak nafikan. 80% bahasa yang kami pakai Wamut punya. Pada tahun 50 berapa, saya pun lupa, datang itu British, dia buka ini. Ada kan kamu nampak gudang? Sagama Tobacco Estate. Dia tanam tembakau sampai ke Taum di hilir sana. Dia punya sigup tembakau itu. Saya bekerja, itu musim saya bekerja mencari itu giuk di daun-daun itu sigup, ada giukan, dia ada telur lagi itu apa nama belalang, kau ambil supaya itu daun tidak rusak. Saya ada kerja itu dulu. Tapi gajinya dia kira berapa sen? Setengah sen satu. Lepas itu yang binatang 3 itu, barulah kami senang. Orang-orang kami senang lah. Senang tanam padi, sudah tidak ada kacau lagi. Bercucuk tanam, senang, tidak kacau lagi. Ikut sungai cari hidup, apa ikan kah, apa memburu binatang kah. Senang. Sampailah sekarang ni. Saya ingin juga cerita pasal ini ubat-ubatan. Dulu hospital tidak ada dulu. Ubat di sini utama adalah daun-daun kayu. Kalau ditampal. Kalau sakit ditampal itu. Kalau sakit kepala ditampal. Daun-daun kayu. Dan utama sekali ubat ini mungkin kamu pernah dengar. Sini adalah satu ubat gediin. Beranak kita ada bidan. Tapi ubat kampung kami masih gunakan. Ini daun-daun yang ini kami masih guna. Yang akar-akar diminum kami masih guna. Boleh kira umur budak kalau umur 1 tahun baru bunting boleh. Jadi saya pun heran itu mamak saya. Adat pantang sini begini. Kalau meninggal pantang larang dia. Kalau ada meninggal mati dibawa kulung tu taruh itu daun limau apa semua ada satu. Ada lagi dibakar supaya tidak didatangi oleh orang-orang halus. Itu pasal kadang-kadang kalau didatangi pandai bangun. Sama kami jaga kucing jangan melangkah itu. Kalau melangkah dia pandai bangun. Pasal sudah pernah berlaku. Kita lari di hutan sampai sekarang kita terjumpa mayat itu. Jadi syarat itu kalau dia pintu di mana terbawa memang tidak dilapasnya itu. Itulah kalau ada meninggal tidak boleh duduk pantang. Kalau kami dah meninggal tidak boleh duduk dekat pintu begini. Kalau kami sini. Pasal kalau dulu ada berlaku. Dibawa lari sampai sekarang. Itu mayat pun tidak jumpa, itu yang dibawanya pun tidak terjumpa. Jadi itu sekarang kalau sini ada meninggal dilarang tuh kalau orang-orang tua jangan kau duduk sana aja. Tapi masa dulu, masa itu di Masule yang saya bilang sebelum ada bencana apa, itulah banyak keranda di Tapadung. Kampung besar itu. Jadi kalau meninggal kubur sana di Gua Tapadung. Kemudian sudah selesai, sudah aman, sudah ada berpindah-pindah sini, kubur di Batu Balus. Jadi ada 2 kuburan batu. Kalau kuburan tanah di Ulu pun ada. Misal waktu lari penyakit lari di Ulu, ada kuburan sana. Di Danum pun ada kuburan. Di Danum itu ada kuburan juga. Misal lari waktu penyakit itu mangan di kayu. Ya, semua yang hadir ke Gua Tapadung pada hari ini, lawatan daripada Forever Sabah Institute dan juga WWF, Pakos, dan ada lagi lain-lain lah. Untuk pengetahuan semua yang peserta pada hari ini, Gua Tapadung ini kita berikan sedikit cerita tentang latar belakang dia dari zaman dulu. Gua Tapadung ini sebenarnya ada 2. Dia ada satu di sebelah bawah tuh. Dia sekarang nih kalau kita melalui sungai, dia berendam dengan sungai. Dia berendam dengan sungai itu. Itu satu. Yang kedua,
yang ada di darat ini yang sekarang kita lawati inilah. Jadi kita nampak rugi sebab kita tidak nampak satu batu yang berendam di dalam sungai itu. Kecuali kalau kita melalui perahu lah, ya baru kita boleh lihat ya, dan kita boleh nampak dia punya pemandangan cantik jika kita melalui sungai. Tapi walau bagaimanapun harap pada masa akan datang jika ada peluang datang kita akan lalui sungai lah. Okey, cerita dia ialah begini. Gua Terpadung ini sebenarnya memang wujud sejak zaman berzaman. Tetapi dia lebih diketahui oleh penduduk asal di sini, yaitu kita ada beberapa suku yang telah tinggal bersama-sama di Sungai Segama ini dan mengetahui tempat ini, yaitu suku kaum Dusun Subban dan juga suku kaum Dusun Segamo. Dia ada dua, dan juga Idaan. Jadi yang lebih dekat dengan kawasan ini adalah Dusun Segamo dengan Dusun Subban. Dalam kawasan ini, dia sebenarnya dahulu ialah tempat pengkebumian oleh orang-orang zaman-zaman dulu. Makanya kita temui ada beberapa keranda sini, dan keranda-keranda ini mempunyai legenda masing-masing. Seperti mana yang saya tahulah daripada bapa saya, nenek-nenek datuk saya dulu. Sekarang kita ada dua keranda yang legenda di sini. Satu legenda keranda ialah berhubung dengan pasangan bertunang yang telah membunuh diri bersama-sama dengan tunang dia. Di mana cerita dia ialah si lelaki ini hanya bermain dengan tunang dia, ingin menggunakan sumpitan. Tetapi bila dia sumpit tunang dia, tiba-tiba dalam sumpitan itu memang ada dia punya racun. Jadi matilah si tunangnya ini. Oleh kerana kecewa, dia bunuh dirilah. Tapi dia tidak bunuh diri pada waktu itu. Dia hanya minta dibuatkan keranda panjang. Keranda panjang untuk boleh masuk dua orang. Maksudnya, tunang dia di sebelah, dia di sebelah. Jadi dia hidup sewaktu dia dimasukkan ke dalam keranda itu, dan dia memberi pesan bahawa jika ada satu bunyi dulu lah, kami sebut itu alat muzik tradisi karuk, ya. Kalau karuk itu masih berbunyi, maksudnya dia masih hidup. Tapi kalau sudah tiada, maksudnya dia sudah mati lah. Jadi itu keranda itu berada di sini, panjang. Okey, itu legenda pertama lah. Legenda kedua ialah ada satu keranda yang sangat besar. Sangat besar. Keranda ini sebenarnya ialah keranda orang bangsawan lah. Zaman dulu dia punya isteri 7. Jadi isteri dia ni boleh kalau hujan boleh konon berlindung di dada dia. Tidak ada kena hujan. Jadi orang bangsawan ini dia minta dikuburkan di sini. Pada waktu dia dikuburkan, dia minta semua dia punya ini hamba-hamba itu disertakan bersama untuk naik, letakkan di pertengahan Gua Terpadung ini dengan menggunakan rutan. 7 rutan untuk ditarik dari atas, dan selepas itu dia dimasukkan ke dalam gua di tengah-tengah Gua Terpadung ini. Jadi pengkebumian itu agak ngeri juga sebab banyak dia punya tu hamba yang mati jatuh, sampailah dia dapat dikebumikan di atas. Jadi ini adalah satu legenda untuk Gua Terpadung ini. Setakat ini Gua Terpadung ini nampaknya begitu menyerlah di mata pelancong-pelancong luar untuk melihat dan
mengetahui cerita dia sebenarnya lah. Jadi apa yang saya sampaikan ini ialah seperti yang saya telah ketahui daripada ibu bapa saya, nenek saya, datuk saya lah sejak zaman berzaman. Itu saja, terima kasih semua. tarian Mangalai.
Istri kepada ketua kampung, saya mempersilakannya. Oke, semua pelajar-pelajar akan masuk. Johan Arti, Kampung Sunduman mana? Mana karena boleh berfungsi dengan kami kebudayaan orang-orang dusun yaitu Mangalai.